Halo Sobat Traveling, ketemu lagi di channel Traveling Tipis-Tipis. Ngomong-ngomong, siapa nih yang kangen pengen main ke pantai? Tahu nggak kalau di kota Malang nih, ada banyak banget pilihan pantai-pantai yang cantik, lengkap dengan pasir putihnya. Kalau mau ditotal sih semuanya jumlahnya udah puluhan. Tapi di video kali ini saya akan merangkum 5 pantai cantik di Malang yang recommended banget buat dijadiin tujuan wisata akhir pekan kalian. Apa aja pantainya? Tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama adalah Pantai Balekambang. Pantai Balekambang adalah primadonanya pantai yang ada di Malang nih guys. Bahkan udah dari zaman dulu banget, sebelum jalur lintas selatan dibuka, pantai ini udah jadi tempat favorit untuk berwisata. Pantai Balekambang ini tuh areanya luas banget, dan di pantai ini kalian nggak perlu bingung masalah fasilitas. Toilet ada di mana-mana, warung makan, dan aneka souvenir juga banyak dijual di sini. Biasanya nih, kalau siang-siang di pantai ini tuh ombaknya gede banget. Tapi kebetulan aja pas saya bikin vlog ini, ombaknya lagi sopan. Jadi cukup banyak wisatawan yang mainan air di pinggir pantainya. Kalau kalian gak mau basa-basahan main air, tapi tetap pengen eksis, bisa nih main ayunan. Di atasnya ada tulisan Neverending Balekambang yang kece banget. Terus dari kejauhan juga kelihatan Pura Amartajati yang berada di atasnya Pulau Ismoyo. Ada tulisan Balekambang gede dan warna-warni juga di sini. Banyak banget kan spot-spot foto ikonik yang ada di pantai ini. Berwisata ke Balekambang kurang lengkap nih guys kalau kalian nggak mengunjungi puranya. Jadi ayo langsung aja deh cus meluncur. Jalanan buat menuju ke pura ini dihubungin dengan jembatan yang cukup panjang. Di jembatan ini juga banyak pengunjung yang sengaja berhenti di tengah-tengahnya cuman buat jepretin kamera. Emang sih spotnya itu keren abis. Foto di jembatan terus ada background pulau plus puranya juga. Jangan sampai dilewatin deh pokoknya. Tapi nih guys, ada syaratnya loh kalau kalian mau nginjekin kaki di pura ini. Yang pertama buat cewek yang lagi dapet nggak dibolehin ya. Terus kalau ada keluarga yang meninggal sebelum 7 harinya nggak dibolehin juga ke pura ini. Paling mentok bolehnya cuma sampai jembatannya aja. Indah banget kan guys Pantai Balekambang, apalagi kalau dilihat dari sisi pura ini. Kita bisa melihat pasir putih sepanjang pantainya dan juga laut luas di seberang sana dari atas ini. Jadi nih buat yang belum pernah main ke Balekambang, kalian wajib deh masukin pantai ini ke daftar tujuan wisata akhir pekan kalian. Yang kedua adalah Pantai Gua Cina. Pantai Gua Cina ini punya pemandangan alam yang sangat indah dan masih alami. Kalian bisa menikmati udara segar dan hamparan pasir putih yang bisa banget manjain mata. Air lautnya juga sangat jernih. Suara deburan ombak silih berganti, bersaut-sautan, seakan gak mau kalah buat menyapa para pengunjung di pantai ini. Apalagi pas pantainya pasang kayak gini, ombaknya itu gede banget, tapi jadi takut mau mainan air. Cara menikmati keindahan Pantai Gua Cina ini adalah bersantai atau jalan-jalan di tepian pantainya aja. Boleh sih mainan air asalkan cuman basah-basahan aja di pinggiran pantainya dan nggak berenang di pantainya. Karena nggak disaranin banget berenang di pantai ini, apalagi ketika lautnya lagi pasang kayak sekarang. Takutnya nih kalau tetap nekat berenang, malah bisa-bisa keseret ke tengah lautan. Pantai Gua Cina ini masuk ke dalam gugus pantai selatan sehingga punya arus laut yang deres.
Tapi berbeda dari pantai-pantai kebanyakan yang gelombangnya itu dari depan pantai, pantai Gua Cina ini punya gelombang yang bersimpangan gak teratur. Arus yang berasal dari 3 arah yaitu timur, selatan, dan barat ini saling bertabrakan di antara pulau-pulau kecil yang ada di sini, sehingga nimbulin ombak dan suara gemuruh yang kenceng. Jadi udah tahu dong guys kenapa dilarang berenang di pantai Gua Cina ini. Awalnya nih, nama pantai ini adalah Pantai Rowo Indah. Tapi berdasarkan kisah dari penduduk setempat, dulunya ada seorang etnis Cina yang melakukan pertapaan di dalam gua yang ada di area pantai ini. Tapi sayangnya tanpa diketahui, petapa itu malah meninggal di dalam guanya. Terus pas ditemuin cuman tinggal tulang belulangnya aja beserta tulisan Mandarin gitu di langit-langit gua. Sampai sekarang identitas petapa itu nggak diketahui dan banyak yang menganggap gua itu keramat. Dan jadinya pantai ini lebih dikenal deh dengan nama Pantai Gua Cina. Sebelum kita masuk ke dalam Gua Cinanya, sekarang kita naik yuk ke Puncak Diana buat lihat suasana indah pantai ini dari atas. Tangganya lumayan banyak nih, jadi cukup menguras tenaga. Tapi kalau udah sampai atas, terus lihat sekeliling, lihat pantai ini dari sini, rasanya capeknya langsung kebayar lunas. Dari tadi kan lihat luasnya lautan cuman pakai drone aja nih, tapi sekarang kita bisa menikmati indahnya laut lepas dengan mata secara langsung. Keren banget deh. Oh iya, di Puncak Diana ini juga disediain beberapa kamar nih buat yang mau menginap. Kalau ada pengunjung yang mau menginap, bisa langsung bilang ke petugasnya, nanti bakalan disiapin. Tapi kalau saya sih ogah, gratis pun juga ogah. Nginep di penginapan yang ada di pucuknya karang kayak gini, ngeri-ngeri sedap nggak sih? Oke, sekarang kita masuk ke dalam Gua Cinanya. Jadi ya, ini nih guys, gua yang konon jadi asal-usul nama pantai ini. Suasananya mungkin udah banyak berbeda dibandingin dulu dengan ditambahin beberapa patung naga dan juga lampu warna-warni yang nyalanya cukup redup. Tapi kalau masuknya sendirian gini sih lumayan merinding, apalagi di dalam sini agak bau-bau dupa gitu. Yang ketiga adalah Pantai Teluk Asmara. Setelah resmi dibukanya jalur lintas selatan yang menghubungkan Pantai Balikambang sampai Sendang Biru, sepanjang jalan ini tuh banyak banget ditemuin pantai-pantai baru yang cantik banget. Salah satunya adalah Pantai Teluk Asmara ini. Pantai ini disebut-sebut sebagai Raja Ampatnya Malang loh, karena di pantai ini ada beberapa pulau kecil yang keren banget. Apalagi kalau dilihatnya dari atas kayak gini. Tapi nih guys, sekarang kita belum bisa nikmati pantainya layaknya Raja Ampat, karena pantainya lagi surut. Tapi meskipun surut, pantai ini masih kelihatan sangat cantik. Pas saya kesini udah sore banget sih, jam 4-an baru masuk area pantainya. Sebenarnya ke pantai sore-sore kayak gini enak banget sih, udah nggak panas dan pengunjungnya juga udah lumayan sepi, udah banyak yang pulang juga. Bedanya kalau kesininya siang-siang, kita bakalan disambut sama air yang pasang, yang jadiin pantai ini tuh mirip banget sama Raja Ampat. Karena sekarang airnya lagi surut dan gak ada ombaknya sama sekali, gak nyanyain kesempatan dong guys buat jalan-jalan ke tengah-tengah. Bibir Pantai Teluk Asmara ini punya pasir yang putih, tapi kalau lagi surut kayak gini, baru kelihatan kalau ternyata pantai ini banyak banget karangnya. Jadi harus pelan-pelan dan hati-hati ya guys, apalagi kalau kita nggak pakai alas kaki kayak gini, karena karangnya itu lumayan tajam. Jadi harus pintar-pintar milih jalan buat menapak.
Dari tengah sini lebih keren kan guys, apalagi udah mulai kelihatan aja nih suasana sunsetnya. Jadi nggak bisa move on nih sama pantai yang cantik ini. Pantai Teluk Asmara punya dua sisi pantai yang dipisahin sama batu karang yang gede banget. Kalau sisi pertama perairannya itu penuh banyak karangnya, tapi beda sama sisi satunya. Di sini airnya juga kelihatan lagi surut, tapi nggak ada karang sama sekali. Ada sih, tapi masih jauh banget agak ke tengah. Bibir pantainya lebih banyak pasir dan pasirnya itu lembut banget. Gimana nih menurut kalian pantai ini? Keren kan? Yang keempat adalah Pantai Banyumeneng. Dari sekian banyak pilihan pantai yang ada di Malang Selatan nih, Pantai Banyumeneng saya rekomendasiin banget buat liburan sama keluarga, apalagi kalau kalian ngajakin anak kecil. Pantai selatan di daerah manapun pasti terkenalnya dengan ombaknya yang gede banget, ganas, dan bahaya untuk mandi atau mainan air. Tapi beda dengan pantai yang satu ini. Di sini kalian bebas mau mandi atau sekedar basah-basahan tanpa khawatir terseret ombak. Karena seperti yang kalian lihat, di sini hampir nggak ada ombak sama sekali. Mau airnya lagi pasang atau lagi surut, sama-sama nggak ada ombaknya. Jadi aman banget. Kondisi kayak gini tuh karena lokasi Pantai Banyumeneng ini kayak semacam teluk gitu. Ombak dari lautan lepas udah kepecah dulu di luar teluknya. Warna pasirnya putih dan lembut banget, sehingga kelihatan sangat menawan. Paduan pasir putih terus ombak yang tenang dan langit birunya bikin pantai ini tuh jadi indah banget. Pantai ini jadi favorit saya nih, karena ya itu tadi ombaknya sangat kalem. Ngajakin anak kecil nggak khawatir. Terus spot foto-fotonya juga bagus backgroundnya. Mau foto di pasir, mau foto di air, nggak takut kesapu ombak deh. Buat sobat traveling semuanya nih, kalau lagi bosan sama kegiatan sehari-hari, pengen suasana yang nenangin pikiran, main ke Pantai Banyumeneng bisa jadi pilihan yang tepat. Pantai ini belum terlalu populer, jadi nyaman banget buat menikmati suasana alam dan dengerin deburan ombak yang tipis-tipis. Gemuruh ombak yang gede juga tetap denger sih, tapi dari kejauhan aja. Karena pantainya itu nggak rame, ini jadi solusi juga buat wisata alam yang aman di musim pandemi gini. Dapat tempat yang oke tanpa ada banyak wisatawan lain. Keren kan? Oh ya, pantai ini berada di sebelah baratnya Pantai Kondang Merak. Sebenarnya satu area ini tuh ada Pantai Kondang Merak, Pantai Selok, Pantai Banyumeneng ini, dan Pantai Ngentut. Jaraknya juga deket-deket, jadi kalau kalian pengen sehari dapat 4 pantai itu ya bisa banget. Kendaraan cukup diparkir di Pantai Kondang Merak, terus dilanjut jalan kaki sambil menikmati indahnya pantai. Jadinya 4 pantai kalian cuma bayar 1 pantai aja. Karena di sini suasananya lagi teduh, terus pasirnya sangat lembut dan gak khawatir ombaknya gede. Jadi si Ciki saya biarin aja mainan pasir, biar dia juga mengenal alam. Dan yang kelima adalah Pantai Ngudel. Pantai Ngudel adalah pantai yang indah banget dengan air lautnya yang jernih. Dari bibir pantainya aja udah kelihatan lautan yang bergradasi. Mulai dari putih kebiruan di bibir pantainya, sampai biru tua pas mendekati tengah lautan. Dan ombaknya cukup gede karena langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Jadi nggak disaranin ya guys, buat pengunjung untuk berenang sampai ke tengah-tengah. Mainan airnya tetap boleh, tapi di pinggiran aja. Berenang pun boleh-boleh aja sih sebenarnya, yang penting nggak jauh-jauh dari bibir pantainya. Atau mending di sekitaran belakang batu karang aja, biar ombaknya nggak terlalu gede. Keindahan lautnya lengkap nih satu paket dengan pasir yang berwarna putih. Pasirnya itu halus dan nyaman aja di kaki pas kita jalan-jalan tanpa pakai alas kaki. Pantai Ngudel ini nggak punya banyak batu karang sih di tepian pantainya.
Tapi yang jadi tanda kalau ini adalah Pantai Ngudel adalah adanya batu karang yang berbentuk separuh segitiga yang ada tepat di kawasan pantai. Batu karang ini juga bisa nih jadi background foto kalian yang keren abis. Kalau dilihat dari dekat bentuk batu karangnya kayak gini nih, dan gak ada akses kalau kalian mau naik ke atas karangnya. Sebenarnya nama Pantai Ngudel ini cukup unik ya guys. Ternyata nama Ngudel ini ya berasal dari batu karang itu yang katanya menyerupai udel atau puser. Tapi menurut saya mirip dari mananya ya. Kalau fasilitas yang ada di pantai ini juga udah lumayan lengkap. Warung, kamar mandi, musola, bahkan akses jalannya juga udah bagus. Terus di sekitaran pantai juga terdapat pepohonan pinus yang cukup rimbun. Bukan pinus sih, tapi lebih tepatnya adalah cemara udang. Di Indonesia jarang banget loh guys ada pantai yang dihiasi sama cemara udang. Tapi bukan tanpa perjuangan juga. Ternyata pihak pengelola pantai udah menanam beberapa kali sampai akhirnya bisa rindang banget seperti sekarang. Jadi kalau pas siang-siang suasananya lagi terik, takut gosong, neduh aja dulu deh di bawah pepohonan sambil santai-santai nikmati keindahan Pantai Ngudel ini. Jadi gimana nih guys, akhir pekan kalian mau liburan kemana? Mending ke pantai aja. Sekedar info juga nih, biasanya kan jalanan ke Pantai Malang Selatan rusak berat di sekitaran Desa Srigonco. Tapi sekarang udah diaspal baru loh, jadi semakin gampang aja kita main ke pantainya. Oke deh, sampai di sini dulu videonya. Subscribe buat yang belum, tekan like jika kalian suka sama video ini. Makasih udah nonton, dan ikuti terus jalan-jalan seru di episode selanjutnya, tetap di channel Traveling Tipis-Tipis. Jangan diem di rumah terus, ayo kita jalan-jalan.